Oke. Siapa yang punya adik bayi di rumah? Siapa? Mbak Faiz. Ya, Mas Yan. Mbak Mutiara punya adik? Enggak. Ya, Mbak Faizah. Adiknya umur berapa? 10 bulan. 10 bulan. Mas Yan, adiknya umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Oke. Nih, kalau lihat adik kecil itu imut enggak? Imut. Imut. Lucu enggak? Lucu. Lucu ya teman-teman ya. Oh, ini lihat. Ini adiknya lucu banget nih. Oh, melet ini adiknya, adik bayinya. Nah, coba lihat ini. Ini pakai topi apa ini? Adiknya. Ini foto profilku zaman dulu. Oke. Nah, di sini Allah mempunyai sifat al-khaliq, yaitu menciptakan manusia ya. Ini di dalam surat Al-Mu'min. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا ini manusia itu diciptakan dari apa teman-teman? Dari Tanah. dari tanah. Coba dilihat warna tanah kita. Warnanya apa? Wah, ya kayak tanah ya ini ya warnanya. Coba dilihat tangannya mana? Mana tangannya? Tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Ya dilihat. Warnanya. Kulitnya. Warnanya apa, teman-teman? Coklat kayak tanah ya. Jadi manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu biasanya diinjak-injak ya. Ya kan teman-teman ya. Tanah itu diinjak-injak kan. Maka kita itu sebagai manusia itu tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong karena kita itu dari tanah. Dulu kita itu hanya diinjak-injak. Tetapi kalau pas sudah lahir malah banyak yang sombong ya. Gara-gara cuman kaya saja, wah malah sombong. Tampan sedikit, sombong. Cantik sedikit, sombong gitu ya. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh sombong karena dulu kita itu dari tanah. Min sulalatin min tin, ya, dari saripati tanah. Kemudian kita itu disimpan ya di dalam rahim ibu. Maka kita tidak boleh durhaka sama orang tua kita, khususnya sama ibu kita yang sudah mengandung kita ya teman-teman ya. Kalau sama ibunya disuruh mau atau tidak teman-teman? Mau atau tidak? Mau ya. Mbak Mutiara ini, Mbak Mutiara disuruh apa sama ibunya biasanya? Disuruh apa? Membelikan di warung? Bukan. Mas Yan. Biasanya disuruh ibu ngapain? Ya rambutnya kita Nyapu. Disuruh nyapu enggak? Oh ya. Mbak Faiza. Biasanya disuruh ibu ngapain kalau di rumah?
Jagain adik. Jagain adik. Siapa lagi ini? Mas Danu. Mas Danu. Assalamualaikum Mas Danu. Mana suaranya nih? Wah, Mas Danu nggak ada suaranya ini. Mbak Iza. Biasanya disuruh ngapain sama ibu? Kalau di rumah? Rapiin tempat tidur. Ngerapiin tempat tidur. Oke. Ini Mas Hisyam, Mas Hisyam biasanya disuruh ngapain sama ibunya? Mas Hisyam, assalamualaikum. Wah, Mas Hisyam nggak ada suaranya nih. Salam. Ya, biasanya disuruh ngapain sama ibunya? Disuruh ngapain sama bapak ibunya? Kalau pas di rumah. Wah, Mas Hisyam malu-malu ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi, manusia di dalam rahim ibu, ya, manusia itu dikandung di dalam kandungan ibu, ya. Diciptakan dari tanah, dari saripati tanah. Kemudian di dalam rahim itu terciptalah gumpalan apa ini? Alaqah. Alaqah itu adalah gumpalan darah, ya, dari darah. Kemudian dari darah itu Allah menciptakan daging. Nah, ini lihat. Ini adalah daging, gumpalan daging. Kemudian bayi itu setelah mempunyai daging, Allah memasukkan tulang belulang, ya, idoma. Itu adalah tulang dimasukkan ke dalam bayi tersebut. Kemudian baru dibentuk Allah kemudian menjadi manusia yang sempurna. Alaqah. Teman-teman. Jadi manusia itu dari kemudian dikandung di dalam rahim ibu. Kemudian setelah di dalam rahim manusia itu berbentuk ini darah, ya, gumpalan darah. Setelah gumpalan darah, gumpalan daging. Kemudian Allah menciptakan kerangka manusia, ya, berupa tulang belulang. Kemudian dibentuklah, dilapisi daging lagi, baru menjadi manusia yang sempurna, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Karena manusia itu diciptakan mempunyai hawa nafsu dan juga apa? Ikan akal dan juga hawa. Kalau malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu, teman-teman. Kalau hanya diberikan nafsu saja, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena diberikan hawa nafsu akal. Kita itu bisa melawan hawa nafsu kita akan melebihi derajatnya ikat. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka derajat kita akan lebih rendah daripada hewan, gitu, teman-teman. Nah, di sini manusia itu ketika di dalam rahim ibu, belum tahu, teman-teman. Saya kok dikasih mata itu kan kalau di dalam rahim ibu sangat gelap sekali. Terus Allah jadi bayi itu belum tahu, teman-teman. Kok saya punya telinga, ya? Telinga ini di dalam rahim ibu biar ngapain? Padahal di rahim itu nggak ada suara, gitu. Kemudian Allah menciptakan tangan. Nah, ini tangan ini buat ngapain? Kalau di rahim ibu kan saya tidak bisa ngapa-ngapain kalau di rahim ibu. Allah menciptakan kaki. Ya Allah, kenapa saya itu menciptakan saya dengan kaki?
keadaan dengan ibu saya tidak bisa berjalan. Ini disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya, tidak mengetahui apapun. Ya. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, ya agar kamu bersyukur kepada Allah, ya teman-teman, gitu ya. Nah, setelah bayi lahir ke dunia, gitu, bayi itu baru tahu. Nah, oh ternyata Allah menciptakan mata itu untuk apa, teman-teman? Lihat. Nah, kalau SDIT Al-Hanif nggak hanya melihat, tetapi melihat yang baik-baik, ya, melihat yang baik-baik, ya. Kalau melihat yang jelek, boleh enggak? Nggak boleh. Boleh, ya. Kita harus melihatnya itu yang baik-baik. Contoh untuk melihat tanda kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, ya, begitu ya. Kalau untuk nonton televisi sampai lupa waktu, boleh enggak? Enggak. Boleh, ya, gitu ya teman-teman. Ini Allah menciptakan telinga. Enggak. Nah, buat ngapain teman-teman telinga? Mbak Mutiara, buat ngapain? Untuk mendengar. Dengar apa? Mendengar yang baik. Dengar apa? Untuk mendengar ayat Allah. Mendengar musik rock, dangdutan, boleh enggak? Untuk mendengar musik-musik rock boleh enggak? Enggak boleh. Enggak. Nah, ini adalah rahmat Allah, ya, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi kita harus menjaganya sebaik mungkin, teman-teman. Jangan disalahgunakan, ya, rahmatnya. Nih, kemudian Allah menciptakan hidung buat apa, teman-teman? Senang di huruf. Nah, dan Allah memberikan mulut. Buat apa mulut, Mbak Iza? Mulut kita buat ngapain? Untuk apa? Untuk berbicara yang baik, ya. Tapi nggak boleh misuh-misuh, boleh, ya. Jadi kalau SDIT Al-Hanif itu nggak hanya berbicara, tetapi berbicara yang baik-baik, ya. Nggak cuma untuk makan, tetapi makan yang halal. Kalau makan yang haram bisa, tetapi itu tidak boleh, haram hukumnya. Maka SDIT Al-Hanif itu makannya yang halal, ya, nggak hanya makan, ya. Pengertian mulut itu nggak hanya untuk makan, tetapi makan yang halal, berbicara yang baik-baik, ya. Kemudian tangan untuk ngapain, teman-teman? Buru, minum, makan. Minum. Buat ngapain nih? Sama makan. Tangannya ini ini tuh ngapain? Berdoa. Nah, untuk berdoa, untuk membaca Al-Quran, untuk menulis, untuk belajar, dan masih banyak lagi. Nah, kaki, Allah menciptakan kaki buat apa, teman-teman? Jalan. Ya, kalau buat nendang temannya boleh enggak? Buat menendang kelas boleh enggak? Enggak boleh, ya. Ya, buat berjalan ke sekolah, buat ke masjid, gitu ya. Karena ini adalah rahmat Allah, atau ini adalah nikmat Allah, ya. Jadi kita harus menjaganya sebaik mungkin. Karena besok akhirat, tahu nggak teman-teman? Besok mulut kita itu
dikunci. Ya, yang berbicara itu adalah tangan kita, mata kita, hidung kita, kaki kita. Nah, besok pas di akhirat ditanya ini. Berarti kan nomor itu kok. Wahai, contoh Mbak Iza. Iza ini, ya Mbak Iza apa kabar lo? Mata Mbak Iza buat ngapain? Televisi sampai lupa sholat atau buat membaca Al-Quran? Ayo Mbak Iza. Quran. Membaca Al-Quran bagus. Oke. Nih Mas Ian nih coba. Mas Ian. Pas di dunia, telinga Mas Ian untuk ngapain nih? Untuk mendengarkan musik dangdut, rock, atau mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan Al-Quran. Buat ngapain? Buat mendengar Ayat-ayat Allah. Mendengar ayat-ayat Allah, mendengar lantunan-lantunan Allah ya. Jadi nggak boleh malah buat dangdutan, malah buat mendengar musik rock, boleh enggak? Nggak boleh ya. Ini Mas Isyam gimana? Assalamualaikum Mas Isyam. Nah contoh Mas Isyam, pas di dunia tangan Mas Isyam buat ngapain nih? Mas Isyam. Wah, Mas Isyam nggak ada suaranya nih. Mana nih suaranya Mas Isyam? Oke, yang lain. Mbak Mutiara. Pas di dunia, tangannya Mbak Mutiara buat ngapain nih? Buat belajar atau buat mukul temannya? Sama. Buat ngapain? Ini buat anu kusuma. Assalamualaikum Mbak Mutia. Nah, Mbak Mutia udah mut. Oke, Mbak Mutiara. Pas di dunia, tangan Mbak Mutia buat ngapain? Atau buat belajar? Buat belajar. Alhamdulillah, anak kelas 1 hebat semua ya. Pokoknya paling mantap kalian. Jadi kalau kita sudah diberikan nikmat Allah, rahmat Allah, kita harus menjaganya. Jangan sampai kita itu menyalahgunakan rahmat Allah ya, nikmat Allah. Karena kalau kita berbuat jelek, ya, berbuat salah, maka besok tangan kita itu yang berbicara, mata kita yang berbicara, telinga kita yang berbicara. Jadi kita pas di akhirat besok tidak bisa berbohong. Nah, kalau di dunia kita bisa berbohong karena kita punya mulut berbohong. Tetapi kalau pas di akhirat mulut kita akan dikunci, dikunci. Yang berbicara adalah tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, hidung kita. Jadi kita tidak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala pas di akhirat. Buat makan, buat menolong. Hari ini nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Minum. Ya, tugas hari ini menunjukkan anggota tubuh dengan cara menulis angka sesuai jawaban yang berada di kolom bawah. Nah ini, coba. Ini mata. Gunanya untuk apa? Nih, jawabannya ada di kolom bawah. Nah, tadi
Mata fungsinya untuk apa teman-teman? 1. Melihat televisi sampai lupa waktu, boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh ya. Disilang. Ini bukan jawabannya ini, disilang. Kalau melihat tanda kebesaran Allah, boleh enggak? Mata buat melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, boleh enggak? Boleh. Jadi nah ini dicentang. Jadi ini ditulis angka 6 ya Pak. Nah, berarti mata tadi kita tulis angka 6. Nah, begitu ya teman-teman ya. Paham? Paham? Nah, contoh lagi. Telinga buat ngapain? Coba telinga buat ngapain ya? Nah, untuk mendengarkan musik rock boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh, berarti disilang. Disilang. Kalau buat mendengarkan nasihat orang tua boleh enggak? Jangan dianut deh. Boleh enggak? Telinga buat mendengarkan nasihat orang tua boleh enggak? Boleh ya, ya boleh. Berarti ini di tentang ini jawabannya adalah nomor 3. Jadi ini kita tulis angka 3. Nah, ini telinga angka 3. Begitu ya teman-teman ya. Paham? Mudah kan? Mudah ya? Ya, alhamdulillah. Kita stop dulu. Oke, teman-teman. Cukup hanya sekian dari Ustaz. Ustaz berpesan agar kalian tetap murojaah. Jangan lupa. Tadi yang udah sholat duha angkat tangan. Siapa? Yang sudah sholat duha angkat tangan. Ayo. Sholat duhanya jangan lupa kalau di rumah. Ya, jangan lupa ya. Siapa yang sudah sholat duha tadi angkat tangan? Ada? Ada yang sudah sholat duha? Mbak Mutiara sudah? Sudah belum? Nah, sudah sholat duha belum? Belum? Ya, Mbak Isa sudah sholat duha belum? Belum? Mas Isya sholat duha belum tadi? Mas Isya, assalamualaikum. Belum? Ya. Mas Danu tadi mana tadi Mas Danu? Oh, keluar ini Mas Danu. Oke, jadi sholat duhanya jangan lupa ya, walau di rumah. Nah ini Mas Danu. Mas Danu tadi udah sholat duha belum? Assalamualaikum Mas Danu. Wah, Mas Danu nggak ada suaranya nih, Mas Danu. Mana nih suaranya? Oh ya, jadi kalau di rumah itu jangan lupa sholat duhanya ya kan. Kalau di sekolah kan sholat duha terus ya sama teman-temannya ya. Iya. Ya, tapi kalau di rumah juga jangan lupa sholat duha. Harus tetap dijaga murojaahnya juga ya. Murojaahnya jangan lupa, mengajinya jangan lupa. Karena ini adalah bulan Ramadan. Ya, kita mendapatkan diskon besar-besaran nih dari Allah. Ya. Kita mendapatkan diskon pahala dari Allah. Ya, dilipat gandakan nih pas di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan waktu kita karena al waktu asmanu minat gabi. Waktu itu
berharga daripada emas. Kalau emas itu kita bisa mencarinya ya dengan bekerja. Tapi kalau waktu itu kita tidak bisa mengulanginya kembali. Waktu yang sudah berlalu ya sudah berlalu. Kalau kita menyesal ya sudah menyesal karena waktunya tidak bisa diulang. Lantar jia ayyamiyati madat, tidak akan kembali waktu yang telah berlalu. Maka teman-teman, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin ya. Karena ini juga apa nih di bulan Ramadan. Jadi jangan sia-siakan ya. Tetap murojaah di rumah, mengaji di rumah. Sholat fardunya jangan lupa ya teman-teman ya. Sholat fardunya ya. Sholat duhanya juga jangan lupa ya, karena kita juga sering sholat duha di sekolah ya. Jadi kebiasaan di sekolah mari kita terapkan di rumah. Oke, Ustadz Muhammad undur diri terlebih dahulu. Nanti tugasnya Ustadz akan share di grup kelas. Share di grup kelas. Oke, Ustadz Muhammad undur diri. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang bisa keluar. Ustadz Irfan bisa dengar saya? Ya, bisa. Cek aja. Berarti audionya udah bisa lagi. Ya, bisa, sudah bisa. Oke, silahkan keluar, bisa undur diri teman-teman. Ustadz N ya. Jadi tugasnya share di grup kelas.